Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Mahrid di materi ketujuh hari Selasa 15 September 2020 ilmu pengetahuan alam kelas 8. Ya, pada bab kemarin kita di bab 2 bertemu dengan gaya dan hukum Newton. Nah, kemarin sudah kita pelajari tentang gaya, sekarang kita pelajari tentang hukum Newton. Oke. Kita lanjut kepada hukum Newton bagian kedua bab 2 materi ketujuh ya. Hukum Newton berkaitan erat dengan gerak pada benda, dan hukum Newton ini dibagi menjadi 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Oke, sekali lagi, hukum Newton adalah hukum yang berkaitan dengan gerak pada benda. Hukum Newton ini dibagi menjadi 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Oke. Lanjut pada bagian A, hukum Newton 1. Pada hukum Newton 1 ini dijelaskan bahwa sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau posisinya. Ya, dengan kata lain, sifat kemalasan benda untuk mengubah kedudukannya. Jadi, benda ini kalau dia diletakkan di meja, kalau tidak ada sesuatu yang menggerakkan, dia tidak akan bergerak. Dia akan diam. Pas bunga yang diletakkan di meja, dia tidak akan bergerak, dia akan diam, tidak mau pindah tempat. Nah, itu yang disebut dengan sifat kemalasan benda tersebut. Ya, atau disebut dengan inersia atau kelembaman. Ya, posisi atau kedudukan suatu benda yang tidak berubah, atau kemalasan benda untuk merubah kedudukannya atau posisinya, disebut dengan kelembaman atau inersia. Oke. Karena benda cenderung mempertahankan kedudukan dan posisinya, maka sigma F sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada pergerakan. Ya, sifat kelembaman dialami ketika kita mengendarai kendaraan yang tiba-tiba berhenti bergerak. Kita lagi di mobil, ya, entah mobil bis atau mobil biasa, ya, mobil minibus. Kita duduk, ketika sedang berjalan, tiba-tiba mobil ngerem mendadak. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan terdorong ke depan. Ketika lagi jalan, mobil berhenti, ini terdorong ke depan. Nah, itu yang disebut dengan posisi kita dalam keadaan berjalan di dalam mobil tersebut, ya. Mobilnya berjalan, posisi kita duduk. Nah, ketika mobil berhenti, maka kita akan kedorong ke depan, gitu ya. Atau sebaliknya, kalau kita lagi naik motor, kita baru naik motor nih, motornya belum bergerak, ya. Tiba-tiba teman kita langsung ngegas. Kita akan terdorong ke belakang, terpental ke belakang. Nah, itu juga disebut dengan badan kita mempertahankan posisi badan kita diam saat itu, tidak bergerak. Tiba-tiba motornya bergerak, maka kita akan tertarik ke belakang kalau di motor, ya, seperti itu. Oke. Sekali lagi, hukum Newton ini adalah sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau posisinya, atau dengan kata lain, sifat kemalasan benda untuk mengubah kedudukannya, yang disebut dengan kelembaman atau inersia. Oke, sekarang hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, resultan itu penggabungan, ya, penggabungan beberapa gaya. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Misalkan resultan gayanya ke kanan, maka percepatannya akan ke kanan. Resultan gayanya ke kiri, maka percepatannya akan ke kiri. Ya, dengan sekali lagi, jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan benda, ya, sama dengan resultan gaya pada benda. Percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya. Artinya berbanding lurus itu bareng, sama, satu arah. Tetapi berbanding terbalik dengan massa bendanya. Nah, ya, berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Jadi apabila ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, nah, pasti ada arah dan ada percepatan. Nah, percepatan dan arah resultan gayanya itu berbanding lurus, tetapi berbanding terbalik dengan massa bendanya. Ya, dimana sigma F-nya itu adalah massa dikali percepatan. Contohnya seperti ini, ada dua mobil.
ada dua mobil dengan arah yang sama, percepatannya sama, ya, tetapi masanya berbeda. Karena masanya berbeda, otomatis ya pergerakannya berbeda. Percepatannya sama. Yang satu 5 meter per sekon, yang dua 5 meter per sekon, tapi beratnya berbeda. Nah, kira-kira yang lebih cepat bergerak yang mana? Yang lebih besar masanya atau yang lebih kecil? Nah, karena berbanding terbalik dengan masanya, maka benda yang bermasa lebih kecil, lebih ringan, dia akan lebih cepat jalan dibandingkan dengan mobil yang masanya lebih berat. Itu adalah hukum Newton 2. Di mana jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, ya akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama. Jadi percepatan itu dengan resultan sama. Ya berbanding lurus, tetapi berbanding terbalik dengan massa bendanya. Oke. Lanjut, hukum Newton 3. Hukum Newton 3 menyatakan bahwa jika benda pertama, benda A, mengerjakan sesuatu pada benda B atau benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama. Benda B akan mengerjakan gaya pada benda A ya dengan nilai atau besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Ya. Benda A, benda B. Benda A mendorong benda B ke kanan. Ya. Lalu benda B mendorong lagi benda A ke kiri. Ya. Seperti itu ya. Itu adalah hukum Newton 3. Hukum aksi reaksi. Ada aksi dari benda B, benda A, ulangi maaf. Ada aksi dari benda A mendorong benda B, maka benda B akan mendorong benda A dengan arah yang berlawanan. Contoh dari ini adalah alatnya seperti apa jika kalian mengerti. Contoh alat dari ini adalah pegas. Ketika ada pegas, kita dorong pegasnya, maka pegas itu akan berbalik mendorong kita lagi. Pegas itu seperti per ya. Atau ketika busur panah kita tarik. Kita tarik, maka busur panah itu akan kembali ke posisi semula. Seperti itu ya. Itu adalah gaya aksi reaksi pada hukum Newton 3. Ya, sekali lagi, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama, tapi arahnya berlawanan. Konsepnya adalah, konsep aksi reaksi ini, yang pertama adalah, gaya aksi reaksi ini terjadi jika ada dua benda saling berinteraksi. Ada dua benda saling berinteraksi, maka disebut dengan aksi reaksi. Tidak akan ada aksi, ya, kalau tidak ada reaksi, ya. Ada aksi dulu baru ada reaksi. Nggak mungkin ada reaksi kalau nggak ada aksi. Seperti itu ya. Yang kedua, gaya aksi reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Benda A dan benda B. Ya, seperti itu. Yang ketiga, gaya aksi reaksi sama besar tetapi berlawanan arah. Jika benda A mendorong benda B sejauh 10 cm, maka benda B akan mendorong lagi dengan arah yang berlawanan sejauh 10 meter. Itu disebut dengan gaya aksi reaksi. Sekali lagi, konsepnya adalah gaya aksi reaksi ini harus terjadi pada dua benda, ya, berlainan, bendanya berlainan. Yang kedua, ya, gaya aksi reaksi bekerja pada benda yang berbeda tadi ya. Yang pertama, gaya aksi reaksi terjadi jika ada dua benda saling berinteraksi. Nah, bagian keduanya, bendanya harus berbeda. Bagian ketiganya, besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Seperti itu ya. Oke, konsep ini bekerja pada gravitasi bumi. Ketika ada benda kita letakkan di ubin, maka gravitasi bumi menarik benda. Nah, benda juga seolah-olah menarik bumi. Maka terjadi aksi reaksi seperti itu ya. Oke, itu adalah konsep pada aksi reaksi hukum Newton 3. Kita kembali lagi ke atas ya pada hukum Newton. Hukum Newton ini berkaitan erat dengan gerak pada benda. Dan hukum Newton ini dibagi menjadi 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Saya ulangi kembali. Hukum Newton 1 adalah sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau posisinya. Dalam kata lain, sifat kemalasan benda untuk mengubah kedudukannya. Yang disebut dengan kelembaman atau inersia. Di mana sigma F sama dengan 0. Oke. Yang kedua adalah hukum Newton 2.
menyatakan bahwa jika resultan gaya bekerja pada sebuah benda akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya, tetapi ya benda percepatan tersebut berbanding lurus tetapi berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Itu ya, dimana sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Oke, yang C adalah hukum Newton 3. Menyatakan bahwa jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Konsepnya adalah gaya aksi reaksi terjadi antara dua benda yang saling berinteraksi. 2. Gaya aksi reaksi bekerja pada benda yang berbeda. 3. Gaya aksi reaksi sama besar tetapi arahnya berlawanan. Oke, sekian dari saya untuk materi ke-7 pada hukum Newton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.